Perkenalkan, saya Ivan Sofian dan rekan saya Della Amelia. Kami dari kelompok 10 untuk memenuhi tugas inovasi caring dari mahasiswa TSK Sakit Dr. Sukaun. Oke, hari ini kita akan memperkenalkan hasil dari inovasi dari kelompok kami, yaitu tempure. Apa sih dari tempure itu sendiri, Mbak? Jadi tempure itu adalah bubur tempe gitu. Jadi nanti kita akan menginovasikan atau menambahkan inovasi baru dengan menambahkan bubur tempe ini dengan buah naga. Gitu, iya. Terus untuk bahan-bahannya sendiri itu dari apa saja? Jadi nanti kita bisa ada yang jelas beras, terus ada tempe juga, lalu ada buah naga, wortel dan juga bayam. Ngomong-ngomong, kenapa kok memakai bahan tempe? Kenapa? Apakah ada manfaatnya sendiri dari tempe tersebut? Jadi tempe itu kan kayak nutrisi ya Mas ya. Kayak banyak proteinnya, ada seratnya juga dan berbagai vitamin serta mineral. Jadi kita memakai bahan tempe itu supaya balita sekarang mungkin ada dari ibu-ibu sekalian yang mungkin anaknya lagi diare yang parah, itu bisa kita cegah atau menguranginya dengan bubur tempe itu. Oh, jadi fokusnya yaitu untuk mencegah diare pada balita. Ya, betul sekali. Terus tadi yang ada bahan dikombinasikan dengan buah naga itu, manfaatnya sendiri untuk buah naga itu apa, Pak? Oke, jadi untuk manfaat buah naga sendiri itu kalau di kita itu untuk pewarnaan ya, supaya lebih menarik. Tapi untuk manfaat yang lain itu bisa membantu penyerapan zat besi, lalu menjaga kesehatan sel dan juga jaringan tubuh gitu. Oh, jadi banyak yang manfaatnya dari bukan cuma dari salah satu bahan tempe, tapi dari buah naga juga. Ya, betul. Lalu untuk tambahan manfaat dari bubur tempe itu membantu mengurangi diare dan melancarkan pencernaan agar BAB lebih normal, lalu meningkatkan nutrisi dalam tubuh. Gitu juga Mas. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, mungkin sudah cukup untuk penjelasannya dari Mbak Amel tadi. Untuk selanjutnya mungkin bisa menjelaskan tentang pengolahan atau pembuatan dari bubur tempe tersebut. Oke, kalau gitu gimana kalau kita panggil beberapa rekan kita supaya bisa lebih menjelaskan atau ikut serta dalam pembuatan bubur tempe ini? Baik. Nah, ini untuk rekan-rekan kita yang akan membantu proses pembuatan bubur tempe ya. Boleh disapa dulu? Halo, sobat Cemna. Oke. Boleh kalian memperkenalkan diri? Halo, perkenalkan nama aku Karisma Kusumanagari. Nama aku Sylvia Udini. Nama aku Putri Farah. Nama aku Teresia Aprilia Monica. Jadi kita semua di sini akan mengikuti proses pembuatan bubur tempe ya. Jadi kalian harus selalu ikutin supaya bisa membantu menangani diare pada balita. Oke, untuk selanjutnya kita akan langsung lanjut ke proses pembuatannya. Di sini untuk bahan-bahannya ada beras, buah naga, wortel, bayam, dan juga tempe. Baik Sobat Cerna, untuk mengawalinya kita memotong bahan-bahannya terlebih dahulu ya. Di sini untuk yang pertama kali kita potong adalah tempe. Kita potong sesuai selera Sobat Cerna. Bisa kotak-kotak seperti yang ada di video atau mungkin mau panjang-panjang juga. Jadi itu disesuaikan dengan selera. Baik Sobat Cerna, untuk selanjutnya kita potong-potong wortelnya ya. Di sini kita potongnya dengan cara bulat-bulat. Tapi setelah itu kita bagi menjadi 4 bagian. Supaya apa? Supaya wortelnya cepat matang. Kalau dia dibiarkan tetap bulat-bulat dengan ukuran sebesar itu, biasanya wortelnya akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk matang. Sambil menunggu kita memotong sayuran-sayurannya, kita buat buburnya terlebih dahulu ya Sobat Cerna. Di sini saya membuatnya dengan ukuran 100 gram beras dan 600 ml air. Tapi jika Sobat Cerna ingin menambahkannya atau mengurangkannya, itu bisa saja dilakukan ya. Oh ya Sobat Cerna, kita melupakan satu bahan nih, yaitu bayam. Di sini bayamnya kita pisahkan dari tangkainya ya.
Sobat cerna di sini pada tahu nggak manfaat bayam tuh apa? Ternyata manfaat bayam itu banyak sekali loh. Contohnya untuk penguat tulang, untuk kesehatan mata, dan juga untuk pencernaan. Lalu untuk selanjutnya Sobat Cerna, kita akan merebus tempe dan juga wortel hingga mendidih. Kira-kira untuk waktunya sekitar 15 menit. Tapi Sobat Cerna, jika ingin tempe dan wortelnya dikukus, itu juga boleh ya. Jadi nggak harus direbus. Kita lanjut ke langkah selanjutnya ya Sobat Cerna. Di sini kita menghaluskan beberapa bahan, yaitu tempe. Kita menghaluskannya dengan ulekan. Lalu ada wortel. Kita menghaluskannya seperti dengan tempe tadi. Campurkan tempe dan juga wortel yang sudah dihaluskan. Aduk hingga merata ya Sobat Cerna. Di sini kita masukkan tempe dan juga wortel yang sudah kita haluskan tadi ke dalam bubur. Lalu aduk hingga merata ya Sobat Cerna. Setelah sudah merata, jangan lupa kita masukkan bayam yang sudah kita pisahkan dari batangnya tadi ya Sobat Cerna. Oh ya, inovasi yang kita tambahkan untuk bubur tempe ini adalah dengan buah naga. Gunanya apa? Supaya buah naga bisa menjadi pewarna alami untuk makanan kita. Dan manfaat buah naga itu sangat banyak sekali loh. Tadi sudah dijelaskan ya. Di sini kita untuk mengeluarkan airnya supaya bisa menjadi pewarna dengan cara kita taruh di saringan lalu kita tekan-tekan. Jika kita sudah mendapatkan airnya atau sari-sarinya, kita masukkan ke dalam bubur yang tadi kita buat ya. Lihatlah, sudah terlihat kan bahwa warnanya terlihat cantik. Wah, tidak terasa bubur tempenya sudah matang nih. Di sini kita meniriskannya di piring ya supaya cepat dingin. Tapi jika kalian tidak ingin meniriskannya di piring, tidak apa-apa ya. Jadi jika dirasa bubur tempenya sudah dingin, kita bisa masukkan bubur tempenya ke chopper atau ke blender supaya kita bisa menghaluskannya dan tidak membuat balita kesusahan dalam memakannya. Setelah dirasa sudah halus, bubur tempe siap disajikan. Baik, terima kasih. Setelah proses panjang tadi kita sudah melakukan pembuatan bubur tempe. Semoga ibu-ibu di rumah bisa mencoba atau mempraktekkan supaya menangani balitanya yang sedang diare. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.